Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Khairul kiram azakumullah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Ikhwan, salah satu perkara yang paling sering muncul dan disebarkan khususnya di media medsos adalah apa yang diistilahkan sebagai wali majdzub. Banyak pihak yang kemudian menyebarkan tulisan, video, atau semacamnya yang mereka meyakini bahwa sangat dimungkinkan orang gila itu bisa menjadi wali Allah, bahkan wali Allah level sangat tinggi. Dalam bahasa bebas, ana sebutkan istilahkan sebagai wali Allah tingkat VVIP, atau mereka menyebutnya wali majdzub. Ana tak akan memperpanjang mendefinisikan apa itu wali, apa itu majdzub secara bahasa, secara istilah, dikarenakan ini akan memakan waktu. Secara umum saja, yang ana mau jelaskan di sini adalah dalam persepsi yang sudah dipahami oleh banyak di kalangan kita, pengertian yang disebut wali majdzub ini wali yang dalam kesehari-hariannya menunjukkan sifat-sifat yang justru bertentangan dengan akal sehat. Nah, sebagian dari kalangan kita masih banyak yang percaya justru terkadang kegilaan itu di antara tanda wali Allah ini telah mencapai makom yang super tinggi. Apakah ini benar? Ini yang akan ana sampaikan dalam kajian kali ini. Mungkin tak akan panjang, ana ambil poin-poin terpentingnya saja, baik dalil akli maupun nakli, yang ana akan rangkum dalam kajian berjudul 10 penjelas singkat yang menunjukkan mustahilnya orang gila itu akan jadi wali Allah, apalagi wali Allah tingkat tinggi atau yang mereka istilahkan wali majdzub. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Ana akan langsung masuk dalil pertama. Semua dalil yang ana sampaikan ini adalah untuk membantah kemungkinan bahwa kegilaan itu bisa justru mencapai orang menjadi makom wali majdzub, wali yang levelnya VVIP. Ini sebagai pengantar yang harus dipahami. Kita kembali tadi. Dalil pertama. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyabdakan raf'ul qalam an salas. Hukum itu diangkat atau tidak berlaku bagi 3 kelompok. Jadi hukum-hukum taklifi, pembebanan syariat, tidak berlaku atau diangkat hukum bagi 3 pihak. Salah satunya wa'anil majnun hatta yufiq. Dalam satu riwayat wa'anil majnun hatta ya'il, yaitu orang gila sampai dia waras, sadar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 1423 dan lain-lain, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Sahih Sunan Abi Dawud 4403. Dari hadis ini, maka seluruh ulama telah bersepakat bahwasanya orang gila tidak dikenai kewajiban yang menyangkut fisik. Dan itu ada banyak contoh yang dapat Anas tampilkan di sini. Di antaranya, seluruh ulama bersepakat bahwa wudhu tidak sah bagi orang gila. Karena waras itu syarat sah wajibnya wudhu. Atau syarat wajib wudhu itu dia harus dalam keadaan waras. Ini 4 ulama sepakat. Dari mazhab Hanafi, lihat dalam Al-Bahrul Ra'iq,
juz 1 halaman 10. Madhab Maliki dalam Mawahibul Jalil, juz 1 halaman 264. Madhab Syafi'i dalam Al-Majmu' juz 1 halaman 330. Madhab Hambali dalam Al-Insaf juz 1 halaman 111. Semua menyatakan bahwasanya wudhu itu syarat wajibnya pertama tetap di samping ya Islam, di antara yang penting juga harus orangnya waras. Orang gila tidak dianggap. Ini dalam bab wudhu. Demikian pula dalam bab sholat. Ijma ulama menyatakan tidak sahnya sholat bagi orang yang gila. Ibnu Rushd rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 7 mengatakan, amma man tajibu alaihi, tatkala berbicara tentang syarat wajib atau syarat sahnya orang yang sholat, ya, maka beliau menyatakan, adapun yang wajib baginya untuk menegakkan sholat, wahuwal baligh al-aqil, maka dia harus sudah baligh dan dia akil, berakal sehat, tidak gila. Wa dzalika aidan sabit bis sunnah wal ijma. Ketetapan ini telah pasti berdasarkan sunnah dan ijma ulama. Tidak ada khilaf lagi. Itu dalam masalah sholat. Dalam masalah saum, puasa, sama. Syaratnya, saum dianggap sahih, dianggap sah, itu jika melakukannya orang yang waras. Ini tidak ada lagi khilaf. Ijma ulama. Ibnu Hazm rahimahullah dalam Maratibul Ijma halaman 39 menyatakan, ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan. Ulama telah sepakat, ittafaq, ijma, sepakat bahwa saum Ramadan itu diwajibkannya diantaranya bagi siapa? As-sahih, orang yang sehat. Kemudian al-muqim, yang sedang berada di daerahnya. Kemudian al-aqil, al-baligh, orangnya sehat, waras, dan baligh, telah cukup umur. Ini dikatakan oleh Ibnu Hazm. Juga dalam bab haji. Kemudian, dalam bab som, ibadah haji juga dinyatakan ijma, hanya diwajibkan lagi-lagi bagi yang waras. Ini sudah ijma. Hal ini sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' juz 7 halaman 20. Beliau mengatakan ijma'atil ummatu ala annahu la yajibul hajj 'alal majnun. Ulama semuanya telah sepakat menandaskan bahwa haji itu tidak diwajibkan bagi mereka yang gila. Tak cukup itu, bahkan nikah, talak, jual beli, hibah tidak sah kalau yang melakukannya gila. Tidak sah. Agar lebih rinci masalah hukum-hukum terkait orang gila ini, fikihnya, lihat salah satunya dalam satu kitab yang bagus, Al-Junun wa Anwa'uhu, ya, yang ditulis oleh Safar Ahmad Al-Hamdani. Di situ dijelaskan lebih jelas hukum-hukum syariat taklifi terkait dengan orang yang gila. Jika telah diketahui demikian, maka bagaimana mungkin cabang masalah saja seperti tadi sholat, haji, nikah, talak disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang waras jika ini dianggap sah. Lalu bagaimana perkara yang lebih tinggi dari itu, kewalian Allah, wali dalam persepsi umum lebih tinggi. Bahkan dikatakan wali yang level tinggi dimungkinkan gila. Allahul musta'an. Sangat tidak masuk akal. Sementara cabang-cabangnya saja tidak sah kalau tidak dilakukan orang yang waras. Bagaimana mungkin lalu yang pokoknya, yaitu pengertian wali Allah, apalagi yang level tinggi, yang mereka istilahkan wali majlub, boleh gila. Allahul musta'an. Ini menunjukkan tidak dimungkinkannya perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kata wali Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, wali kelas saja, atau wali murid, walaupun mungkin pengistilahan wali ini hanya wali pendidik istilah, itu tetap syaratnya harus waras.
Kalau anak seorang guru punya murid anak ternyata walinya ini wali yang tidak waras, tidak mungkin anak ajak rapat misalkan, sebab syarat wali itu ya harus waras. Yang boleh diajak berpikir, mengerti. Ya, guru sebagai wali kelas tidak ada di muka bumi ini satupun ini boleh nih walinya karena sudah tingkat majdzub bahkan hebat ngajarnya. Enggak ada satupun di muka bumi ini yang membolehkan wali majdzub, maaf dalam pengertian gila, karena saking takwanya sampai gila, lalu dikatakan ini host boleh ngajar. Pesantren mana yang mau menerima? Hatta ini disebut oleh mereka sendiri, ini walinya majdzub. Maukah mereka diajar oleh wali majdzub? Allahul musta'an. Ini menunjukkan nurani mereka sendiri sebenarnya menolak hal ini dalam realita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara alasan mengapa anak yang kecil yang belum baligh belum dikenai kewajiban syariat. Mengapa? Dalam kitab usul salah satunya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, faja'ala syari'al bulugh alamah li zuhuril aqli wa fahmul khitab. Syariat menjadikan baligh ini sebagai indikasi untuk munculnya akal dan memahami perkataan. Baligh ini supaya dia ngerti dulu perkataan. Nih, kewajiban begini, dia paham. Maka waman lam yafham la yasih taklif di adamil imtisal. Maka bagi siapa yang tidak memahami perkataan orang lain, dia memang tidak mampu. Idiot. Sangat tidak dibebani beban syariat. Karena ia tidak bisa memunculkan niat untuk menaati syariat. Bagaimana akan bisa dia memahami? Orang nggak paham, orang gila. Apalagi yang gila. Ya, lihat dalam Syarhul Waraqah fi Usulul Fiqh halaman 80. Makanya kenapa syaratnya syariat itu yang baligh? Sebab dengan baligh dia sudah mulai dianggap memahami, mengerti makna perintah. Jika tentu orang gila posisinya lebih parah dibandingkan anak kecil yang tidak gila. Sebab orang gila total sekali. Yang anak kecil yang masih ada pikiran sehatnya saja belum dikenai kewajiban karena dianggap belum sempurna pemikirannya. Bagaimana dengan orang gila yang sudah hilang total bahkan dianggap wali Allah? Na'udzubillah min dzalik. Dari mana jalan pikiran semacam ini? Allahul musta'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahkan selevel orang kafir sekalipun menjadikan gila itu suatu aib yang dengan alasan itulah maka mereka tatkala pengen menolak suatu kebenaran yang datang dari Rasul, salah satu fitnah yang dikembangkan oleh orang kafir yaitu dengan menuduh Nabi gila. Itu orang kafir loh. Orang kafir ini kalau pengen menolak kebenaran secara hujah itu tidak mampu, maka mereka lontarkan aja gila. Mengapa? Karena orang kafir sekalipun ngerti kegilaan itu aib yang menjadikan tidak sahnya perkataan seseorang. Coba kita lihat salah satunya saja. Ini sebetulnya di beberapa tempat Allah memuat ayat ini. Al-Hijr ayat 6. Allah mengutip perkataan orang kafir. Wa qalu, dan orang-orang kafir berkata, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan Al-Quran padanya. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan orang kafir saat mereka mau menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa bebas, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la majnun. Kamu ini gila. Di sini orang kafir menuduh Nabi kita SAW menghubungkan dengan konsep kegilaan dalam rangka meruntuhkan kehujahan. Dikarenakan tadi sekali lagi orang kafir tahu kegilaan ini satu aib yang menjadikan seseorang perkataannya tidak diterima. Tidak ada satupun orang kafir yang berpikir tidak seperti itu. Lalu tahu kita apa reaksi Allah? Maka reaksinya salah satunya ketika Allah
mendengar perkataan orang kafir menuduh Nabi kita itu gila, langsung salah satunya Allah jawab dalam surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah orang yang gila. Dari ayat yang tadi Ana sampaikan, paling tidak ada dua sisi pendalilan yang bagus untuk mengaitkan hal ini dengan konsep apa yang mereka istilahkan wali majnun. Yang pertama, satu, yaitu orang kafir sekalipun tahu kegilaan adalah aib yang menjadikan pelakunya tidak lagi dipercaya. Yang kedua, andai kata kegilaan bisa menjadi poin tinggi tingkat kewalian, maka mengapa saat orang kafir mengatakan dan temanmu bahwa Muhammad itu, orang kafir mengatakan Muhammad itu gila, lalu Allah balas, dan Muhammad ini bukan orang yang gila. Mengapa andai kata kewalian itu, kegilaan itu memang salah satu bisa saja tanda kewalian, mengapa Allah tidak jawab saja dengan ya karena Muhammad itu sudah majzub levelnya? Kenapa tidak Allah kecualikan kegilaan yang hebat? Atau Allah mengecualikan? Mengapa? Bahkan Allah menyatakan tidak gila. Tidak menghubungkan bahwa wah ini walaupun gila, gilanya gila level wali. Tidak sama sekali. Allah tidak pernah membicarakan kemajuban dalam konsep seperti yang dibicarakan para sufi-sufi yang sesat itu. Bahkan Allah bersihkan Nabi kita SAW dari sifat kegilaan. Karena memang kegilaan adalah suatu aib dan tidak dikecualikan oleh Allah. Andai kata kegilaan itu bisa menjadi suatu kebaikan, maka tentu Allah akan mengecualikannya. Itu yang keempat. Yang kelima, di antara salah satu nikmat Allah yang besar, bahkan karena nikmatnya ini nikmat yang spesifik, spesial, maka Allah menyebut dalam salah satu ayatnya yang mulia, yaitu surah Al-Qalam ayat 2, terkait dengan nikmatnya yang sangat agung. Terutama nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Berkat nikmat dari Tuhanmu, hai Muhammad, maka kamu sekali-kali bukan orang yang gila. Coba kita lihat ayat ini. Allah menghubungkan konsep lepas dari kegilaan sebagai nikmat yang agung. Nikmat. Andai kata kegilaan itu justru bisa berpotensi jadi wali Allah yang tinggi levelnya, tentu Allah tidak perlu menafikan hal itu sebagai kenikmatan. Tapi justru pada ayat ini Allah menyebut nikmat itu dihubungkan dengan sehatnya akal. Dengan nikmat Tuhanmu, kamu bukan orang gila. Andai kata kegilaan itu nikmat, maka dengan nikmat Tuhanmu, kamu saya jadikan wali majzub misalkan. Tidak pernah ada pengecualian, isyarat saja. Bahkan isyarat nggak usah terang-terangan. Tidak ada istisnanya, nggak ada total. Tidak pernah. Bahkan kalau Allah menghubungkan selalu pembelaan dari tujuan gila dari orang-orang kafir laknatullah. Sebab kewarasan nikmat yang sangat agung, bahkan dispesifikan oleh Allah di antara nikmatnya adalah dibebaskannya Nabi kita SAW dari tujuan jahat beliau gila. Ini tujuan yang biadab. Itu yang kelima. Yang keenam, kita tahu tak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang terbaik setelah Nabi dan Rasul selain dari para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ataupun 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan bahkan ribuan sahabat yang lain. Adakah pernah kita mendengar satu saja di antara mereka yang gila?
Karena saking takwanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ridwanullah alaihim ajmain. Itu mereka gila, udah majzub. Pernah? Mengapa? Andai kata ini benar, sudah pasti akan lebih layak mereka majzub. Wa na'udzubillah min dzalik. Demi Allah, bahkan ini adalah pelecehan kalau menuduh. Bukan penghormatan, justru pelecehan. Tak ada satupun orang yang akan rela. Mau kita mengatakan Abu Bakar ini gila. Karena apa? Ketakwaannya sangat level tinggi. Masuk majzub. Allahul musta'an. Pasti kita marah. Bahkan kita menganggap ini pelecehan. Walaupun kita meyakini manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi jangan sekali-kali kita sampai mengatakan karena ini berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu majzub, gila. Allahul musta'an. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ulama-ulama salaf termasuk 4 imam mazhab. Tentu kita tidak meragukan lagi mereka manusia-manusia yang baik insya Allah. Dan mereka insya Allah termasuk wali-wali Allah. Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan illam yakun al-fuqaha al-amilun awliya Allah falaysa Allah wali. Jika saja para ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih yang mengamalkan ilmu mereka itu tidak disebut wali Allah, maka Allah nggak akan punya wali lagi, kata Imam Syafi'i. Ini maksudnya Imam Syafi'i mau menunjukkan wali Allah itu terutamanya pada ahli-ahli fikih. Lihat dalam diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dinukil dari kitab Al-Mu'lim halaman 21. Kalau ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis, 4 imam kita bukan bagian dari wali Allah, siapa lagi yang lebih layak disebut wali Allah? Ini bahkan dipersaksikan oleh sekelas Imam Syafi'i rahimahullah. Yang menjadi pertanyaan kita, lalu mengapa 4 imam, ana batasi 4 imam saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Atau kalau nama imamnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang jadi pertanyaan, pernah tidak mereka mengalami kegilaan? Ini jawabannya apa? Sudah pasti kita mengatakan tidak pernah. Karena jawabannya cuma satu, tidak pernah. Maka sekarang yang ditanyakan, mengapa mereka tidak pernah gila? Padahal ketakwaan mereka nggak ada apa-apanya nih yang sekarang ngaku-ngaku wali majzub apa? Nggak ada levelnya dengan 4 imam kita. Sekarang mengapa mereka nggak sampai ada yang gila? Satu pun nggak ada. Tidak Abu Hanifah, tidak Imam Malik, tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad. Jawabannya 2 kemungkinan. Pertama, mereka kalah level dengan yang disebut wali majzub sekarang, yang sering makan di pasar, di jalan-jalan, dianggap wali Allah. Apa begitu? Kalau jawab begini, orang itu memang majzubnya asli ini mah, nggak ada walinya tapi majzub beneran. Yang mengatakan begitu, ya, apa mereka ini kalah? Belum levelnya, kalah dengan yang sekarang. Yang kedua, tinggal satu kemungkinan. Ini dikarenakan kegilaan itu aib, celak. Makanya para ulama-ulama, semua yang dipuji dan diakui umat, tidak ada satupun yang dikarenakan kegilaannya. Enggak ada. Semua yang dianggap wali Allah selalu tentu saja dihubungkan akal sehat mereka, yang tentu lalu diikuti keutamaan yang ada pada mereka. Sama sekali tidak dihubungkan dengan level kegilaan. Ini yang ketujuh. Itu yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. Jujur, apakah hati kita rela jika misal karena saya ini sangat mengakui Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini bukan jika sebetulnya, terhadap ketinggian misal ilmu Imam Syafi'i rahimahullah, kekuatan imannya, ketakwaannya,
Saya termasuk orang yang sama sekali tidak ada keraguan. Bahkan umat telah menjadi saksi betapa hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu jujur jawab oleh Anda semua. Apakah rela misal di antara kita Imam Syafi'i ini majnun dikarenakan ketakwaannya sampai levelnya pernah gila? Pasti kita tersinggung. Tersinggung. Bagaimana akan dikatakan imam-imam kita gila? Hatta itu maksudnya dihubungkan karena tingkat kewalian. Kita tersinggung. Enggak mau. Tidak itu Abu Hanifah, tidak itu Imam Malik, tidak itu Imam Syafi'i, tidak itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah alaihim ajma'in. Sekalipun Anda misalkan memaksudkan wali-wali ini, 4 imam ini wali Allah, tapi ketika Anda mengatakan dan mereka ini gila karena saking ketakwaannya, orang Islam pasti marah. Ini menunjukkan hati nurani siapapun pada dasarnya menolak kegilaan dihubungkan dengan kewalian. Padahal kita yakin tentu 4 imam tadi tidak mungkin dikalahkan oleh orang-orang sekarang yang apalagi yang julukin wali majzumnya orang awam. Ada sedikit yang aneh-aneh, majzum. Orang awam nilai orang awam lagi. Akhirnya begitu, orang awam nilai orang gila, ya wali Allah. Gitu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kita akan marah? Jika ada satu saja di antara kita yang menuduh Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalkan, rahimahullah, atau yang lainnya, mereka ini karena bertakwa sampai level majnun. Allahul musta'an. Ini bahkan pelecehan. Itu ke-8. Yang ke-9. Semua definisi terkait wali Allah, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun dalam perkataan para salaf, selalu diikuti dengan masalah ketakwaan kepada Allah. Dan tidak ada bahkan dengan isyarat sekalipun dengan kegilaan. Baik bentuk pengecualian atau bahasa isyarat sekalipun. Pasti. Tidak pernah ada. Contoh, mari kita lihat. Saat Allah bicara tentang siapa wali Allah dalam surat Yunus. Lengkapnya ayat 62-63. Maka Allah berfirman, wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu mereka yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Selalu. Inilah orang-orang yang disebut wali Allah. Atas dasar itu Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat tadi dalam tafsirnya juz 4 halaman 278 mengatakan yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Pada ayat ini Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Ya, wali Allah. Itu Allah sendiri yang mendefinisikan. Tidak ada satu potong pun bahkan dalam bentuk isyarat saja. Apalagi nyata-nyata pengecualian. Istifna. Kecuali mereka yang makomnya tinggi jadi gila. Gilanya baik, takwa. Enggak ada. Hatta isyarat. Bahkan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu levelnya di atas semua wali. Karena seorang Rasul, seorang Nabi tentu posisinya di atas wali. Tahukah kita apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi beliau sebagai Rasul? Bahkan pimpinan para rasul, bukan lagi wali biasa. Beliau pernah sholat malam. Dalam kakinya sampai bengkak-bengkak. Ibadahnya semakin kencang. Tidak seperti anggapan golongan sufi yang sesat, orang yang sudah level wali boleh apalagi meninggalkan syariat atas nama levelnya mazlum. Bahkan pada saat Nabi ibadah malamnya sampai sholatnya sangat lama, kakinya bengkak, Aisyah radhiyallahu anha bingung. Sekaligus bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, atas nahada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul,
Mengapa engkau sampai bersusah-susah begini, ibadah kok sampai begini, kaki engkau sampai bengkak, sholat malam ini begini. Padahal dosa-dosamu telah dinyatakan diampuni, baik yang telah lampau maupun yang belum terjadi. Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Tak pantaskah aku, wahai istriku, untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Sahih Bukhari 1130, Muslim 2820. Semakin bertakwa, justru semakin dahsyat ibadahnya dan bukan makin menunjukkan kegilaan. Tidak ada, belum pernah satu kali pun terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Belum pernah. Bahkan semakin hebat, dahsyat. Itu wali Allah. Dan itu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tadi sudah disepakati bahwa keutamaan Nabi bahkan itu adalah jauh lebih tinggi di atas keutamaan wali. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah misalkan, sebagaimana terdapat dalam Aqidah At-Tahawiyah halaman 83 mengatakan, kami tidak pernah melebihkan keutamaan seorang wali pun dibandingkan dengan keutamaan Nabi. Kami katakan bahkan seorang Nabi lebih utama daripada seluruh wali. Itu akidah Ahlussunnah, sepakat. Ini juga dipertegas oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya juz 11 halaman 17 yang memastikan Nabi itu lebih utama daripada wali. Jika Nabi yang lebih utama dari wali pun ibadahnya semakin tinggi, kenabiannya semakin dahsyat, bagaimana ada seorang wali dikatakan wali karena kegilaan? Allahul musta'an. Syariat maupun akal niscaya akan memustahilkan ini. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir ke-10. Bahkan saat Allah membicarakan tentang konsep siapa yang layak benar-benar akan Allah cintai, di mana kecintaan kepada Allah ini syarat utama seseorang ingin jadi wali Allah. Tentu dia harus cinta sama Allah. Enggak mungkin ada wali Allah benci sama Allah. Maka apa syarat? Orang itu disebut dia ini benar cinta pada Allah, wali Allah. Syarat utamanya apa? Lihat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, jika kalian benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ayat ini menunjukkan level semakin tinggi atau jauhnya seseorang peribadatannya kepada Allah diukur dari sejauh mana dia mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah Ibnu Katsir rahimahullah setelah membawakan surah Ali Imran ayat 31 di atas, yaitu katakan kalau benar kalian cinta sama Allah, ikuti aku, yaitu aku Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah. Ayat ini menjadi barometer bagi siapapun yang mengaku dia ini cinta Allah, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, tapi dia tidak mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Dengan sendirinya dakwanya, pengakuan dirinya dia ini pecinta Allah, apalagi wali Allah, dengan sendirinya dusta dia. Hatta yattabi asyar al-Muhammadi, sampai orang ini benar-benar mau menyatakan ikut kepada syariat Muhammad wad-din an-nabawi, dan mengikuti agama Nabi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam seluruh ucapan maupun tindak lakunya. Baru ini benar cinta Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bukan gila, nggak ada salah satu sunnah Nabi gila, nggak ada. Ya, nggak ada satupun. Ya, itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah.
Makanya Imam As-Sa'di rahimahullah juga mengatakan wa hubul ladzina amanu billahi wa rasulih wa afradullah bitauhid wal ibadah wa ikhlasu lahuddin. Wali Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkannya benar-benar dan selalu rajin ibadah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Lihat dalam Taisir Karimi Rahman dan sebagainya. Semuanya ulama telah sepakat menyatakan itu. Dan makanya Nabi pun kalau ditanya tentang siapa wali Allah, terkait seperti ayat tadi, ya, wali Allah itu siapa? Maka beliau selalu menghubungkan dengan bentuk ketaatan, tindakan ibadah. Baik ibadah makhdhuf maupun ibadah muamalah. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 2587. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala rajulun man auliya Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang tanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, siapa wali Allah? Beliau menjawab, alladzina idza ra'u dzakarallah. Orang-orang yang jika terbersit rasa riya dalam hatinya, segera dia ingat pada Allah. Takut dia kalau ada mulai riya nih, langsung dia ingat Allah. Dia minta ampunan. Selalu dihubungkan dengan konsep ibadah, bukan konsep kesaktian, bukan konsep kegilaan, tidak. Hari ini yang aneh, justru yang dianggap wali majul selalu dihubungkan ini yang aneh-aneh. Kalau sholat ke Mekah terbang, bisa merubah, ya, bisa misalkan berjalan naik mobil tanpa bensin. Dan yang aneh-aneh, yang memang di negeri kita ini paling laku yang model-model cerita sampah gini dihubungkan, bukan dengan konsep-konsep begini. Nabi menghubungkan itu dengan konsep ketakwaan, hubungan dengan Allah. Kita bukan termasuk orang yang mengingkari adanya karomah Allah yang sahih. Justru kalau wali Allah, kalaupun dia punya karomah dalam artian pengertiannya sesuatu sifat yang luar biasa, khariqul adat, dia akan menyembunyikannya. Bukan justru disebarkan. Kalau menyebarkan, hampir pasti justru dia wali setan. Sebab wali Allah itu akan menutupi kalaupun dia benar sahih punya karomah. Dia ahli ibadah, ahli tauhid, ahli sunnah, punya karomah, mungkin. Tapi dia akan menyembunyikan karomahnya. Tidak diumbar. Kalau ini enggak. Kebalik, ada kok ngomong wali Allah, dia sendiri yang cerita. Aku ini bisa begini, Wallahul musta'an. Atau muridnya yang gede-gede ini. Dengan hurufat-hurufat yang aneh-aneh. Kita berlindung kepada Allah dari pembodohan semacam ini. Inilah ikhwan azani Allah wa yakum 10 uraian singkat yang menunjukkan kesemuanya bahwa kegilaan sama sekali bukan di antara ciri wali Allah, bahkan itu aib yang besar yang tak layak disematkan pada wali Allah. Semoga Allah melindungi kita dari pembodohan besar-besaran yang terutama digelorakan oleh kalangan sufi-sufi yang tersesat. Semoga Allah memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.